Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali saudara-saudara yang dikasihi Tuhan di kanal kita Forems 195. Kanal yang dikhususkan bagi orang-orang yang mau mengasihi, melayani, memuji, dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita memasuki bab yang baru, yaitu belajar tentang bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa dan bagaimana dosa menguasai hidup kita. Hal ini sudah kita kupas sedikit demi sedikit di video-video sebelumnya. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengar pembelajaran mengenai firman Tuhan. Sukacita dari Allah menyertai kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Allah yang bertahta di kerajaan sorga yang mulia, pada pagi hari ini kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur atas semua yang Kau beri di dalam hidup kami. Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin belajar tentang bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dengan pembelajaran kami ini, kami semakin mengenal siapa iblis yang merupakan musuh kami dalam kehidupan ini. Meskipun demikian ya Tuhan, kiranya Engkaulah sandaran kami agar kami tidak terjatuh. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Terpujilah selalu nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali dalam video kita yang ke-10. Video ini dihitung berdasarkan mata pembelajaran dari bab 1 sampai bab 6. Mengenai video-video yang merupakan jawaban-jawaban ataupun kisah curahan dari para kanalis Forum 195 tidak kita hitung di sini, supaya tidak mengganggu alur belajar kita. Jadi, di luar video pembelajaran, kita mengeluarkan video lepas sebagai respon terhadap kanalis Forum 195. Dan pada kesempatan ini, kita mulai memasuki bab 3 yang berjudul dosa dengan subjudul kejatuhan dalam dosa. Dan di sini kita belajar tentang dua hal. Taman Eden yang kita ambil dari kitab Kejadian 2 ayat 8 dan 15, dan penolong yang sepadan yang kita ambil dari Kejadian 2 ayat 21 sampai 24. Tetapi di video yang ke-10 ini, yang merupakan pengantar untuk bab 3 mengenai kejatuhan dalam dosa, kita khususkan untuk mengenai Taman Eden. Sedangkan untuk penolong yang sepadan, kita akan membahasnya nanti di video selanjutnya yang ke-11. Sebuah tempat bernama Taman Eden menjadi tempat kejadian perkara sebuah peristiwa yang mempengaruhi seluruh alam semesta. Ya, sekali lagi kita katakan
alam semesta. Karena apa? Karena hukuman dari Allah tidak hanya jatuh kepada yang berperkara, tetapi juga kepada tanah. Mengapa demikian? Ini disebabkan karena Allah berfirman agar tanah, saya ulangi, agar tanah menumbuhkan tunas muda. Kita ingat ketika kita membahas tentang penciptaan. Jadi tanah menumbuhkan tunas muda, tumbuhan berbiji, serta pepohonan yang menghasilkan buah berbiji. Dan juga Allah menjadikan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang liar, binatang melata dan segala jenis dari dalam bumi. Saya ulangi, dari dalam bumi. Dengan demikian, kutuk terhadap tanah di sini boleh kita katakan mewakili kutuk terhadap semua objek di luar yang berperkara. Sebelum menuju ke sana, kita terlebih dahulu melihat bagaimana tempat yang bernama Taman Eden, dan juga melihat bagaimana sepasang suami istri tersebut nanti di video yang ke-11 yang berisi tentang penolong yang sepadan. Mari kita meninjau mengenai Taman Eden. Ini dapat kita mengikutinya dari Kejadian 2 ayat 8 sampai 15. Allah membuat taman di Eden, dan manusia itu ditempatkannya di timur taman. Taman dilengkapi dengan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Pohon kehidupan di tengah-tengah taman, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi, Allah membuat tempat bagi manusia yang diciptakannya berupa taman. Taman ini berlokasi di Eden, sehingga taman ini disebut Taman Eden. Manusia ditempatkannya di bagian timur taman tersebut. Kita lanjutkan. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi lagi menjadi 4 cabang. Yang pertama, Sungai Pison mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, penghasil emas, damar bedolah, dan batu krisopras. Kedua, Sungai Gihon mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Yang ketiga, Sungai Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asur. Dan yang keempat, Sungai Efrat. Sebenarnya tentang Taman Eden tidak banyak dibahas di Alkitab. Terakhir tentang taman ini adalah manusia diusir, lalu taman ditutup, serta dijaga oleh beberapa malaikat kerub. Malaikat kerub adalah malaikat penjaga dengan pedang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga ke pohon kehidupan. Bila kita bertanya tentang Taman Eden ke banyak orang, maka jawabannya hampir seluruhnya mengatakan mengarah ke sebuah tempat yang sangat baik. Ya, suatu tempat yang dalam pikiran orang yang ditanya adalah tempat yang luar biasa, indah, sangat baik. Ya, Tuhan kita, seperti yang selalu kita katakan di seluruh video-video kita,
tidak pernah melakukan hal yang tanggung-tanggung dalam menganugerahkan segala hal. Manusia yang sempurna yang diciptakannya, kemudian ditempatkannya di tempat yang sempurna juga. Segala puji bagi Tuhan kita. Mari kita membuka beberapa ayat dari Alkitab kita untuk menggambarkan kemuliaan Taman Eden sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Sebagai bentuk paralelnya, kita mau tidak mau mengacu bagaimana surga yang dikatakan oleh Alkitab. Di sini lebih tepat jika kita melihat kondisi surga sebagai tempat kerajaan Allah dan juga sebagai kondisi langit baru dan bumi baru. Karena sebuah taman tentunya merupakan bagian dari sebuah rumah ataupun kota. Meskipun untuk Taman Eden, untuk Taman Eden sekalipun sebenarnya tidaklah bisa kita sandingkan dengan surga. Sebetulnya kurang tepat kita katakan surga, sorga lebih tepat. Karena kalau kita cari di Alkitab, yang ada itu adalah sorga. Tetapi sebagai gambaran bisa kita pakai tetap. Taman Eden di Alkitab disebut sebagai taman Tuhan, taman Allah. Kita melihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai Taman Eden dengan merefer dua conditioning yang tadi. Dua conditioning. Jadi suatu taman yang di kerajaan Allah atau juga suatu conditioning yang kedua ketika kondisi langit baru dan bumi baru. Tentang Taman Eden bisa kita katakan, yang pertama adalah suatu tempat yang sangat subur. Seperti dikatakan di kitab Nabi Yeskiel pasal 31 ayat 16. Di sana dilalui oleh 4 buah sungai. Memang kenyataannya satu sungai bercabang 4. Bisa kita bayangkan, Taman Eden pastilah suatu tempat yang sangat luas karena bisa dilalui oleh 4 buah sungai. Memang ke-4 sungai ini dikhususkan mengairi tempat tersebut. Dikarenakan segala pohon di Taman Eden adalah pohon yang terpilih dan yang terindah dari Libanon, yang menghisap atau membutuhkan banyak air. Ke-4 sungai tersebut melambangkan kesuburan daerah itu. Yang kedua, suatu tempat yang penuh dengan permata mulia. Seperti dikatakan di kitab Nabi Yeskiel pasal 28 ayat 13. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah, penuh dengan segala permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Nama-nama permata. Suatu tempat yang berkilau-kilau. Yang ketiga, suatu tempat yang penuh dengan sukacita. Seperti dikatakan di kitab Nabi Yesaya pasal 51 ayat 3. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Yang keempat, tidak ada kematian karena semuanya kekal. Seperti dikatakan di kitab Wahyu 21 ayat 4. Tidak ada perkabungan, ratap tangis, duka cita.
Yang kelima, suatu tempat yang mana kita turut menikmati kemuliaan Allah. Seperti dikatakan di kitab Kisah Para Rasul, pasal 17 ayat 28. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Yang keenam, suatu tempat yang menakjubkan. Seperti dikatakan di kitab Wahyu 21 ayat 23 dan 25. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Kondisi terakhir yang ketujuh, tidak ada dosa dan kenajisan. Seperti dikatakan di kitab Wahyu 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Inilah sedikit gambaran keindahan Taman Eden atau Taman Allah. Dan banyak lagi keajaiban surga yang tidak terkatakan dengan kata-kata yang tertulis di Alkitab. Mengingat kesempurnaan Taman Eden, mungkin kita bisa menganggapnya sebagai surga di bumi. Dengan demikian, kita bisa membayangkan betapa mulianya tempat itu. Meskipun seperti itu, meskipun demikian, kita sudah bisa membayangkan surga tempat Allah pasti jauh lebih luar biasa dalam segala hal dibandingkan bumi dan alam semesta, meskipun sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ya, Allah kita sungguh sangat luar biasa. Ada pertanyaan yang menggelitik hati dari beberapa orang. Ya, nggak apa-apa kita ungkapkan di sini. Ya. Agak nyeleneh pertanyaannya sebetulnya, ya. Apakah tidak membosankan tinggal di surga? Ya, apakah tidak membosankan tinggal di surga? Dengan analogi yang sama kita bikin juga. Apakah tidak membosankan tinggal di Taman Eden? Sebenarnya ini merupakan pertanyaan-pertanyaan sinisme yang cukup kasar dari banyak orang yang tidak percaya tentang surga, sorga orang Kristen. Ya. Dalam benak mereka, dalam pikiran mereka, alangkah membosankannya hidup dengan memegang daun palem, lalu melambai-lambaikannya, atau sambil memainkan alat musik sambil mengatakan Hosana, terpujilah Allah di tempat maha tinggi, dan dengan banyak kata-kata pujian yang sejenis. Dalam hati mereka sebenarnya mereka menginginkan bahwa surga itu merupakan kelanjutan dari seluruh kenikmatan lahiriah di bumi, dan tentunya dengan skala maksimal yang tidak terbatas. Sebenarnya ini sudah kita bahas di video-video sebelumnya, yang banyak itu kita singgung di video yang ke-8 tentang Allah yang menjanjikan kenikmatan duniawi di sorga. Percayalah saudaraku, Allah yang seperti itu adalah Allah yang tidak berkuasa atas kehidupan setelah mati, karena Dia tidak mengerti dan tidak bisa menjanjikan upah atau ganjaran yang lebih baik daripada kenikmatan duniawi. Dan sudah pasti Dia bukanlah Allah.
tetapi hanya iblis yang menyamar menjadi seperti Allah, tidak lebih dan tidak kurang. Sebagai gambaran kecil, kita bisa tunjukkan adanya sebuah kenyataan atau realita yang sering kita temukan ketika kita bertemu dengan orang banyak. Ada suatu cerita-cerita atau realita hidup bahwa adanya sedikit orang di muka bumi yang pernah merasakan bertemu dengan Tuhan, minimal merasakan kehadirannya. Mereka hanya bisa menceritakan suatu bentuk ekspresi yang tak terlukiskan. Ini sebuah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Tuhan punya cara untuk menyatakan dirinya kepada sebagian orang. Ya, kelak kita semua orang yang percaya akan merasakan itu semua. Bila tadi dikatakan membosankan di sorga, mari kita coba untuk menyelidikinya dengan masuk ke skala batin. Mari kita terawang ke dalam alam pikiran kita yang terdalam, yaitu suatu kondisi. Andai kata manusia tidak jatuh ke dalam dosa sampai ke beberapa juta atau beberapa miliar tahun ke depan, kita jangan tanggung. Kita bayangkan saja langsung sampai ke beberapa juta atau beberapa miliar tahun ke depan, jangan tanggung. Tetapi sebelumnya di sini ada baiknya kita membuat sebuah catatan kecil. Apabila manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Kalau mengenai waktu kapan manusia jatuh ke dalam dosa, bukanlah sebuah hal yang mutlak harus terjadi. Ya. Bukan suatu hal yang mutlak harus terjadi. Itu berupa pilihan-pilihan yang ada di depan manusia. Jadi tidak bergantung pada hukuman untuk iblis harus berkaitan dengan manusia. Tidak harus berkaitan dengan manusia hukuman untuk iblis itu. Karena tidak ada skenario seperti itu di dalam diri Allah. Dia mengetahuinya, iya, tetapi dia tidak mempengaruhi atau mengaturnya. Jadi tentang pengadilan terhadap iblis, sudah pasti ada ketetapan Allah mengenai hal tersebut. Tetapi harus kita ingat, hukuman bagi iblis bukan karena menggoda manusia di sini, tetapi karena pemberontakannya di sorga. Tadi kita kasih catatan, andai kata manusia tidak jatuh ke dalam dosa. Itulah kondisi catatan kecil kita. Kita lanjutkan. Manusia yang tidak jatuh ke dalam dosa itu pertama sekali diberi tugas mengusahakan dan memelihara taman serta memberi nama kepada segala ternak, burung-burung di udara dan segala binatang hutan. Bukan hanya ini, juga menaklukkan seluruh bumi. Kembali kita artikan bumi di sini, kita jangan tanggung-tanggung alam semesta. Waktu berjalan bagi manusia dengan penuh sukacita. Ingat, kita sedang membahas kondisi tidak ada dosa, semua sempurna dalam berproses. Jadi kita pakai kata manusia bekerja dengan penuh sukacita. Ya. Waktu berjalan, manusia bekerja dengan penuh sukacita. Kita tetap akan menjalani kehidupan mungkin sebagaimana kehidupan yang kita jalani seperti pada saat ini juga. Dalam pengertian tetap melakukan aktivitas yang sibuk. Manusia bekerja dengan tugas pokok
berusaha menyelesaikan tugas awal yang sangat rumit yang diberikan Allah. Saya katakan sebenarnya tugas itu sangat rumit. Kelihatannya aja tugas itu terlihat remeh, tetapi tetap membutuhkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan semakin canggih luar biasa. Bisa jadi jauh lebih canggih dari yang ada sekarang, karena dipegang oleh manusia-manusia yang sempurna. Ya. Tugas pokok untuk memberi nama kepada segala ternak, burung-burung di udara, dan segala binatang hutan mungkin bisa diselesaikan dalam kurun waktu puluhan ribu atau ratusan ribu tahun. Yang menambah panjang waktu pemberian nama adalah burung di udara dan ikan di laut. Betapa sulitnya untuk melacak ekosistemnya yang selalu berpindah di alam yang berbeda dengan manusia. Membutuhkan teknologi super canggih, sudah pasti. Di samping itu, di video-video awal, Allah bukan hanya sekedar mencipta, tetapi menjadikan juga. Mari kita melihat. Yang di hari ketiga kita lihat proses penciptaan. Allah berfirman agar tanah menumbuhkan tunas muda, tumbuhan berbiji, serta pepohonan yang menghasilkan buah berbiji muncul dari dalam tanah. Di hari ke-6 proses penciptaan kita lihat lagi. Allah menjadikan segala jenis makhluk hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar dari dalam bumi. Dari pernyataan ini memungkinkan akan selalu muncul spesies baru dari dalam tanah dan dari dalam bumi, karena proses penciptaan berlanjut terus dalam bentuk menjadikan. Inilah kehidupan alam semesta yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu dinamika secara alamiah di luar manusia. Sebenarnya ada baiknya saudara-saudara mengikuti video-video kita sebelumnya, supaya dapat mengikuti pembelajaran kita dengan lebih baik lagi. Ya, kita lanjutkan. Semua ini memperlihatkan atau bisa diartikan bahwa proses penamaan ini tidak berkesudahan. Dengan kata lain, tidak ada ujungnya. Apakah ini membosankan? Bila kita bertanya pada ahli tumbuhan, hewan, dunia burung, dunia ikan, ataupun seluruh ilmuwan di dunia ini yang menyelidiki makhluk hidup di luar manusia, mereka akan mengatakan, saya yakin mereka akan mengatakan bahwa mereka sedang berada di surga mereka, dan mereka benar. Bila manusia mempelajari semesta bumi yang sempurna, serta melihat ke dalam tubuhnya, mencoba mempelajari seluruh proses cara kerja atau mekanisme tubuh, manusia akan menemukan kenyataan yang sama. Tidak ada ujungnya juga. Meskipun terus meneliti dengan peralatan yang terus dikembangkan dengan sangat canggihnya. Suatu waktu, ketika manusia yang sempurna itu menatap ke langit, berpikir bagaimana untuk menamai seluruh benda yang bergantung di luar angkasa. Dari situ akan mulai teknologi berkembang dan terus berkembang. Wahana luar angkasa dijalankan untuk melaksanakan perintah pencipta. Generasi demi generasi wahana antariksa silih berganti untuk mengejar capaian jarak yang sedemikian luar biasa.
Kenyataannya, dari hasil penemuan manusia berdosa yang sekarang ini, yang ternyatalah alam semesta mengembang dalam ketiadaan, akan membuat para ahli semakin semangat untuk terus melakukan eksplorasi. Inilah surga dunia mereka. Seluruh disiplin ilmu berkembang pesat. Manusia dengan penuh semangat dan bersukacita bekerja. Manusia dengan penuh kegembiraan melaksanakan tugas dari Pencipta. Dan semua tidak ada akhirnya. Apakah ini membosankan? Allah kita sungguh sangat luar biasa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan kami, betapa kami sedemikian terpesona melihat segala rangkaian rencana-Mu untuk tetap menolong kami, makhluk yang berdosa ini. Engkau tidak pernah berhenti untuk membukakan jalan keluar bagi kami semua. Tuhan, ajarilah kami untuk selalu merendahkan hati, supaya mau terus melihat dengan mata hati kami jalan yang telah Engkau sediakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami yang sedang mengalami kesulitan luar biasa besar dikarenakan virus corona yang melanda negeri kami Indonesia ini, ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah dosa bangsa ini. Layakkan kami semua untuk bersama-sama berdoa kepadamu agar penyakit ini bisa berlalu. Dengan demikian, bangsa ini bisa melihat kebesaran-Mu dan mempermuliakan-Mu. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.